Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat solat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai tasbih ketika rukuk dalam solat. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah mengenai mazhab ulama tentang tasbih dan dzikir ketika rukuk dan sujud dalam solat. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian, yang pertama adalah tasbih ketika rukuk dalam solat. Imam Ash-Shirazi mengatakan disukai seseorang ketika rukuk dalam solat untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang Maha Agung, sebanyak 3 kali. Perkara demikian ini adalah paling rendah kesempurnaan dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marrat Subhana Rabbiyal Azim wa dzalika adna." Abu Dawud nomor 886, At-Tirmidzi nomor 261, Ibnu Majah nomor 890. Maksudnya, apabila seseorang dari kamu rukuk, maka ucapkanlah Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali, dan demikian itu adalah paling rendah kesempurnaan. Imam Nawawi mengatakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka dari Aun bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan orang selain kedua-duanya mengatakan hadis ini adalah terputus karena sesungguhnya Aun tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Imam Ash-Shirazi mengatakan lebih utama kalau dihubungkan kepada tasbih rukuk yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah SAW rukuk, baginda mengucapkan Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Hadis riwayat Muslim nomor 771. Maksudnya, ya Allah, bagimu aku rukuk, denganmu aku beriman, dan bagimu aku berserah diri.
Bagimu tunduk pendengaranku, penglihatanku, otak dan sumsumku, tulangku dan syarafku. Apabila seseorang meninggalkan tasbih dalam rukuk, maka solatnya tidak batal. Perkara ini berdasarkan hadis orang yang solatnya salah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada orang yang solatnya salah tersebut, "Tumarka hatta tatma'inna raki'an." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6667, Muslim nomor 397. Maksudnya, kemudian rukuklah kamu sehingga tumakninah dalam keadaan rukuk. Tidak ada Nabi SAW menyebut tasbih dalam hadis tersebut. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Mukhtasar, seseorang yang rukuk mengucapkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim. Demikian itu adalah paling rendah kesempurnaan. Beliau mengatakan dalam aku menyukai seseorang yang rukuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Kalangan ulama Asy-Syafi'i berpendapat disukai bertasbih dalam rukuk dan tercapai asal sunnah dengan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, atau Subhana Rabbi, Maha Suci Rabbku. Dan paling rendah tingkat kesempurnaan tasbih adalah seseorang yang rukuk mengucapkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim. Jadi ketika rukuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Dan ini adalah paling rendah kadar kesempurnaan. Husain mengatakan perkataan Asy-Syafi'i membaca tasbih seperti yang telah disebutkan 3 kali, dan perkara yang demikian adalah paling rendah kesempurnaan. Tidaklah yang dimaksud dengannya bahwa sesungguhnya tidak terhitung tasbih yang diucapkan kurang dari 3 kali. Karena sesungguhnya kalau seseorang bertasbih 1 kali, dia telah mendatangkan sunnah tasbih. Beliau bermaksud sesungguhnya awal kesempurnaan adalah 3 kali mengucapkan tasbih. Imam Asy-Syafi'i mengatakan jika seseorang bertasbih 5, 7, 9, dan 11 kali adalah perkara yang demikian lebih utama dan lebih sempurna. Namun apabila seseorang menjadi imam solat, maka disukai bahwa dia tidak menambah tasbih lebih dari 3 kali. Demikian juga pengarang kitab Al-Hawi mengatakan paling rendah kesempurnaan tasbih adalah 3 kali. Paling tinggi kesempurnaan adalah 11 kali atau 9 kali. Pertengahannya adalah 5 kali. Dan kalau seseorang bertasbih 1 kali, tercapai sunnah tasbih. Kalangan ulama Syafi'i berpendapat disukai bahwa seseorang mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maksudnya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, dan dengan memujinya. Termasuk ulama yang menaskan atas disukai menambahkan wa bihamdih adalah Abu Tib, Husain, pengarang Asy-Syamil, Al-Ghazali, dan selain mereka. Kalangan ulama Syafi'i berpendapat disukai bahwa seseorang mengucapkan setelah tasbih ucapan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Perkara menghimpun tasbih dan ucapan ini adalah paling sempurna zikir dalam rukuk. Kalangan ulama Syafi'i telah sepakat bahwa sesungguhnya mengucapkan tasbih dilakukan di awal sebelum zikir dalam hadis Ali radhiyallahu anhu. Jika seseorang ingin memilih di antara tasbih Subhanallahil azim dan zikir dalam hadis Ali tadi, Allahumma laka raka'tu sampai seterusnya, maka diutamakan mengucapkan tasbih. Perkara ini dikarenakan mengucapkan tasbih lebih banyak terdapat dalam hadis. Termasuk ulama yang menjelaskan perkara ini adalah Al-Qadhi Husain.
Al-Qadhi Husain, Imam Al-Haramain pengarang Al-Iddah dan ulama selainnya. Kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahwa tambahan tasbih lebih dari 3 kali disukai bagi orang yang salat munfarid. Adapun imam tidak menambah tasbih lebih dari 3 kali kecuali kalau makmum di belakangnya rela dengan tasbih yang lama. Imam Syafi'i mengatakan setiap zikir yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam rukuk dan sujud, aku menyukainya. Aku menyukai bahwa zikir tersebut tidak diringkas atau dipendekkan, baik sebagai imam atau munfarid. Adapun mazhab ulama tentang tasbih dan zikir ketika rukuk dan sujud dalam solat, mengenai tasbih dan seluruh zikir dalam rukuk dan sujud, dan ucapan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan takbir selain takbiratul ihram, semuanya ini adalah perkara tidak wajib atau perkara sunnat. Kalau seseorang meninggalkan perkara tersebut, tidaklah dia berdosa dan solatnya sah, sama ada meninggalkannya dengan sengaja atau terlupa. Namun perkara tersebut dimakruhkan jika meninggalkannya dengan sengaja, karena Rasulullah telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu telah mengetahui atau engkau melihat aku salat. Maka perkara ittiba kepada Rasulullah adalah lebih utama. Imam Nawawi mengatakan pendapat tadi yang disebutkan adalah pendapat mazhab kami Asy-Syafi'i. Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama berpendapat juga dengannya. Abu Hamid mengatakan pendapat ini adalah pendapat umum ahli fiqh, dan pengarang Al-Hawi mengatakan pendapat ini adalah mazhab seluruh ahli fiqh. Ishaq bin Rahawai mengatakan tasbih dalam rukuk adalah wajib. Jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka solatnya batal, dan jika dia terlupa, maka tidak batal solatnya. Daud mengatakan wajib mutlak. Ahmad mengatakan tasbih dalam rukuk dan sujud dan perkataan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, zikir di antara dua sujud dan seluruh takbir adalah wajib. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Jika seseorang meninggalkan sesuatu dari semuanya dengan sengaja, maka solatnya batal. Jika dia terlupa, maka tidak batal solatnya, dan dia melakukan sujud sahwi. Ini adalah pendapat sahih dari Imam Ahmad. Telah diriwayatkan darinya satu pendapat bahwa sesungguhnya semuanya adalah sunat seperti pendapat jumhur ulama. Jadi ada dua pendapat dari Imam Ahmad, satu mengatakan wajib, satu lagi mengatakan sunat. Imam Nawawi mengatakan orang yang mewajibkannya berhujjah dengan hadis Uqbah bin Amir yang telah disebutkan dalam zikir rukuk, dan dengan bahwa Nabi SAW ada melakukannya, dan dengan sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat atau mengetahui aku salat, dan dengan kias atas bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i dan jumhur ulama berhujjah dengan hadis orang yang salatnya salah. Sesungguhnya Nabi SAW mengajarnya perkara-perkara yang wajib dari salat. Nabi SAW tidak mengajarkan dikir-dikir tersebut kepadanya, serta Nabi SAW mengajarkannya takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Kalau ada dikir-dikir tersebut wajib, sungguh Nabi SAW akan mengajarnya dikir-dikir tersebut. Bahkan perkara ini lebih utama dengan mengajarkannya kalau ada dikir tersebut adalah wajib, karena sesungguhnya dikir-dikir tersebut diucapkan dengan tidak terdengar dan disembunyikan. Adapun hadis-hadis yang datang dengan zikir dalam rukuk dan sujud, maka perkara tersebut menunjukkan atas disunatkannya dengan menghimpun di antara dalil-dalil. Adapun kias kepada bacaan Al-Quran, maka kalangan ulama Syafi'i membagi perbuatan dalam salat menjadi dua bahagian. Bagian pertama, perbuatan yang menjadi adat atau kebiasaan bagi manusia dalam keadaan tidak salat.
yaitu berdiri dan duduk. Perbuatan ini tidak boleh dibezakan dalam keadaan ibadat dan adat. Oleh karena itu, wajib ada zikir untuk membedakan ibadat dari adat. Bahagian kedua, perbuatan yang bukan adat atau kebiasaan, yaitu rukuk dan sujud. Perkara ini merendahkan diri manusia dan merupakan ibadat yang membezakan manusia dari perbuatan-perbuatan adat yang lain. Perkara ini tidak perlu kepada sesuatu yang membezakan seperti zikir. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau muzakarah pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung dengan video selanjutnya, yaitu mengenai hadis-hadis yang datang tentang tasbih dan zikir dalam rukuk dan sujud di dalam solat. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.